Halo saudara, kita senang bisa berjumpa kembali di pagi hari yang luar biasa. Doa saya senantiasa, ya saudara semuanya, kita semuanya terus dalam perlindungan Tuhan, dalam tuntunan Tuhan, bahkan dalam kasih karunia dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Ya, senang kita bisa datang di hadapan Tuhan. Saya lihat sudah banyak yang bergabung, saudara. Ya, ada Yuanita, ya Tuhan berkati. Sujat Moko diberkati oleh Tuhan. Titin Kwal, ya lalu juga Nona Solang, sudah ya. Lalu Ratnawati, sudah ya luar biasa. Amina, sudah. Budianti, sudah. Juga Nugraha Saputra, sudah. Tika Sahara, ya. Lalu juga Fredika Mai Borong, saudara, Tuhan berkati. Lalu sekali lagi Anastasia, ya diberkati oleh Tuhan. Yuel Amatika, lalu Yuni Wong, Nyonya Surami, ya Taslim, ya diberkati semua oleh Tuhan. Sika Imut, lalu juga Arti, ya Ija. Ya senang semua saudara yang mengikuti lewat channel apapun, yang lewat channel YouTube Keluarga Allah, lewat channel Pondok Daud, dan semuanya Instagram, ya Twitter, YouTube. Saya percaya diberkatilah oleh Tuhan. Kasih karunia Tuhan senantiasa melimpah dalam kehidupan kita, saudara. Ya, pagi hari yang indah kita akan menyembah Tuhan seperti biasanya. Supaya sungguh-sungguh ya kita tinggikan Tuhan, persembahkan penyembahan, pemujaan yang terbaik bagi Tuhan, sehingga hadirat Tuhan memenuhi setiap kita. Mari kita akan pujikan bersama-sama. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami hampiri Engkau hari ini. Kami menghampiri hadirat-Mu pagi hari ini. Kami bawa korban syukur di hadapan-Mu. Kami bawa ucapan syukur kami kepadamu. Sebab Engkau baik, teramat baik, selamanya baik, ya Tuhan. Kami masuki gerbang-Mu dengan ucapan syukur, ke dalam pelataran-Mu membawa pujian. Kami mau fokuskan hati kami dan pikiran kami kepadamu. Kami mau menghormati Engkau dalam kekudusan dan menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Kami sanjung Engkau Tuhan, kami muliakan Engkau Tuhan selamanya. Bumi serukan kudus, kudus, ya
bagimu Tuhan segala pujian. Amin. Hanya bagimu Tuhan kemuliaan. Hanya bagimu, hanya bagimu Tuhan segala pujian. Hanya bagimu Tuhan kemuliaan, keagungan. Terima kasih di hadapan Bapa, di hadapan Tata, di hadapan Raja. Ku datang menyembah, ku datang memuja, membawa pujian, membawa sanjungan. Hanya Engkau yang layak, hanya Kau yang ku sembah, sebab hanya bagimu, hanya bagimu Tuhan segala pujian. Hanya bagimu Tuhan kemuliaan. Dengan syukur kami nyatakan hanya bagimu Tuhan segala pujian. Hanya bagimu Tuhan kemuliaan, keagungan. Hanya bagimu pujian kami, oh sembah kami, pujian syukur kami ya Tuhan, ucapan syukur kami ya Tuhan, sebab hanya Kau yang layak kami sembah, sebab hanya Yesus yang layak kami puja. Oh, selamanya Kau Tuhan, selamanya Kau Allahku yang hidup, selamanya Kau Allah yang kudus, selamanya Kau Yesusku, selamanya ku percaya padamu, selamanya ku berharap padamu, selamanya ku menyembah. Ya naralama ya sherere, koralama masyaka naralama ya nararararara, kinaralama ya naralama ya so naralama ya naralamu.
mama shakana la la maya la 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 maya so. Shere baba maya la 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 maya la 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 la. Syukur bagimu Tuhan, Kau nyatakan kemurahan-Mu. Kau nyatakan kemurahan-Mu atas kami pagi hari ini. Kau nyatakan perkenanan-Mu atas kami pagi hari ini. Kau nyatakan anugerah yang melimpah atas kami pagi ini. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Katakan, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Dengan ucapan syukur, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Amin. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Amin. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Sungguh ku percaya padamu, selalu ku percaya padamu. Selamanya ku percaya hanya padamu. Dia Allahku yang ku percaya, kota bentengku, perlindunganku, kubu pertahananku. Allah yang ku percaya, seumur hidupku hanya Kau Tuhan. Oh ya la 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 masya la 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 la. Ku percaya janji-Mu, ku berjalan dalam firman-Mu. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu dinyatakan, anugerah-Mu dilimpahkan atas kami pagi hari ini. Saat ini Tuhan, ku percaya pada janji-Mu.
hidupku. Ku percaya janji-Mu. Ku berjalan dalam firman-Mu. Mujizat-Mu dinyatakan saat ini, Tuhan. Ku percaya pada janji-Mu. Ku berjalan dalam firman-Mu. Mujizat-Mu dinyatakan dalam hidupku. Kami terima mujizat-Mu. Mujizat-Mu dinyatakan dalam hidupku. Mujizat-Mu dinyatakan dalam hidupku. Kami percaya dengan janji-Mu Tuhan. Janji-Mu tidak pernah gagal. Janji-Mu pasti senantiasa digenapi. Tuhan, janji-Mu ajaib bagi setiap kami. Oh Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Tuhan, kasih setiamu tidak pernah berubah. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami memuliakan Engkau Tuhan. Kami mengagungkan Engkau Tuhan. Engkau Tuhan lebih di atas segala-galanya. Tidak ada yang bisa disamakan dengan Engkau Tuhan. Engkau yang pegang kendali. Engkau yang pegang kuasa. Engkau yang menentukan segala sesuatunya. Tuhan, hidup kami semua di dalam tangan-Mu. Oh, masa depan kami semua dalam tangan-Mu. Kesehatan kami semua dalam tangan-Mu. Rumah tangga kami semua dalam tangan-Mu Tuhan. Oh, studi pekerjaan, oh keuangan kami semua di dalam tangan-Mu Tuhan. Oh, pelayanan kami, kelompok saya kami dalam tangan-Mu Tuhan. Gereja ini dalam tangan-Mu Tuhan. Bangsa kami dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau segala-galanya. Kasih setiamu tidak pernah berubah Tuhan. Tuhan, sanjungan, pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang sangat baik, Engkau Allah yang terbaik Tuhan. Kasih setiamu tidak pernah berubah Tuhan. Sungguh-sungguh Engkau ajaib bagi setiap kami. Bahkan rencanamu ajaib Tuhan. Janjimu ajaib Tuhan. Karyamu ajaib bagi setiap kami. Tuhan, saat ini Engkau penuhi setiap kami. Hadirat-Mu penuhi setiap tempat, setiap roma-roma yang sedang dipakai Tuhan. Pengurapan-Mu Tuhan turun atas setiap kami, setiap orang yang sedang mengikutinya. Oh, mesbah doa pagi Tuhan, urapi dengan pengurapan yang baru. Setiap hari diperbarui dengan pengurapan yang baru, pengurapan yang mendatangkan kekuatan, pengurapan yang mentahirkan kami, pengurapan Tuhan yang memberikan kemenangan, pengurapan Tuhan yang melembutkan hati yang keras, pengurapan yang terus menyadarkan, membawa kami pada pertobatan dan pertobatan senantiasa. Pengurapan-Mu Tuhan yang terus menyertai, memberi kekuatan, bahkan kemenangan. Kami rindu mendengar sabda dan firman-Mu. Kembali penuhilah hamba-Mu Tuhan
Berkata-katalah melalui hamba-Mu. Berilah Tuhan pesan-pesan-Mu. Berilah Tuhan nasihat-Mu. Berilah Tuhan petunjuk-Mu. Berilah Tuhan pewahyuan, pembukaan ilahi, bahkan rema bagi setiap kami. Tuhan jamah hati kami. Hati yang keras dilembutkan. Hati yang najis ditairkan Tuhan. Jadikan tanah hati yang terbaik. Sungguh-sungguh firman-Mu akan tertanam. Kami mendengar dan kami mengerti. Kami percaya dan kami lakukan Tuhan. Kami mengalami kebenaran firman-Mu. Janji-Mu nyata. Firman-Mu nyata dalam kehidupan kami. Penyertaan anugerah-Mu nyata. Dalam nama di atas segala nama. Yaitu nama-Mu. Tuhan Yesus Kristus. Kami panjatkan doa kami. Sekali lagi sepenuhnya dalam kasih karunia. Sepenuhnya dalam anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya saudara, sekali lagi senang kita bisa terus dengarkan firman Tuhan. Hari demi hari firman Tuhan menerangi setiap kita. Firman Tuhan menuntun setiap kita. Ya hari ini saudara, saya akan sampaikan firman Tuhan yang ada kaitannya dengan belajar dari kehidupan Daud saudara. Ya saya sudah mulai bulan-bulan yang lalu sudah sampai seri ke-20 saudara. Tapi saya makin belajar, makin kagum, makin dibukakan firman Tuhan luar biasa. Dan saya lihat Daud itu ya sungguh-sungguh ya ada hal yang luar biasa yang kita bisa petik dalam kehidupannya. Sehingga dia senantiasa kalau sudah pakai di dalam Alkitab menjadi standar bagi raja-raja berikutnya. Orang ini hidupnya baik atau tidak, benar atau tidak. Ukurannya adalah apakah dia hidup seperti Daud, ya itu luar biasa sekali, saudara. Mulai hari Rabu, ya saya belajar, ya kita belajar firman Tuhan dari kehidupan Daud, saudara, dengan tema tergerak, saudara, membelas kasih Tuhan, saudara. Oh di situ kita belajar banyak betapa luar biasa Daud itu orang yang sangat mengasihi Tuhan sejak kecil, remaja. Cinta Tuhan, mendekat pada Tuhan, terus cinta Tuhan saudara. Sampai Tuhan juga jatuh cinta sungguh-sungguh pada Daud. Hidupnya saudara dipilih oleh Tuhan, diurapi Tuhan, dan diberikan janji oleh Tuhan. Tuhan akan angkat dia menjadi raja saudara. Dan luar biasa saudara, hidupnya sekalipun mengalami tantangan masalah, dia juga tetap cinta Tuhan. Cinta Tuhan. Badai boleh menerpa, bahaya boleh datang, saudara, aniaya. Tapi cintanya pada Tuhan tidak pernah sirna. Dan cinta Tuhan, penyertaan Tuhan luar biasa. Terus saudara, akhirnya dia dibawa sampai menjadi raja, sungguh-sungguh raja bangsa Israel, saudara. Lalu dia membangun, saudara, ya pondok Daud, ibadah yang sangat disukai oleh Tuhan karena dia cinta Tuhan. Ingin lebih dekat terus dengan Tuhan. Tuhan beri kemenangan sampai satu hari Alkitab berkata dia sudah ada di istananya, ya dibangun dengan kayu aras, saudara. Saat itu digambarkan yang terbaik, saudara. Lalu dia lihat tabut Allah hanya dalam kemah, hatinya terusik, nggak bisa diam. Tuhan yang mencintainya, yang memberkatinya, dia bisa tinggal di istana. Tapi tabut Allah yang hanya lambang, yang dilambangkan, ya tabut Allah hadiratnya di situ hanya di kemah saja. Tergerak, terusik bangun bait Allah, rumah Allah yang luar biasa besarnya, luar biasa megahnya. Dia sampaikan pada hamba Tuhan Nabi Nathan. Ya ternyata apa yang dia disampaikan sudah menjamah hatinya Tuhan. Luar biasa sekali saudara. Ya jadi dia terus sudah diberkati luar biasa saudara. Dia senantiasa tergerak membalas kasih Tuhan. Tapi justru Tuhan memberikan janji yang jauh lebih luar biasa. Dan itu sesuatu yang luar biasa. Lalu saudara yang berikutnya kemarin makin kenal Tuhan. Makin mengasihi Tuhan. Ternyata Tuhan itu luar biasa. Seberapapun kita mau mengasihi Tuhan,
ya mempersembahkan hidup kita atau apapun tidak akan sebanding dengan semua yang Tuhan berikan. Kita mau memberikan seperti apapun, tetap Tuhan memberikan yang lebih besar. Lalu Tuhan tergerak hatinya, Tuhan beri janji, kerajaan-Mu akan aku teguhkan. Ya sekalipun kau dulu dari gembala jadi raja, bahkan keturunanmu, anakmu akan aku sertai, kokohkan. Salah pun tidak langsung aku buang seperti Saul. Masih ada pengampunan, saudara. Sekalipun diajak, tapi penyertaan Tuhan ada. Bahkan hanya dapat janji yang luar biasa. Dia bukan hanya dijanjikan masa hidupnya kerajaannya kokoh. Dia bukan hanya dijanjikan zaman anaknya kerajaannya tetap kokoh. Dia dapat janji yang kekal. Nanti keluarganya, keturunannya akan menurunkan raja di atas segala raja yang kerajaannya tidak pernah habis, yaitu Sang Mesias, Tuhan Yesus. Maka kalau saudara perhatikan, janjinya terus digenapi. Sampai perjanjian baru, kalau saudara baca, saudara, waktu malaikat datang pada Maria, malaikat berkata, Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak. Dan saudara, tahta Daud ada padanya. Kerajaannya tidak akan pernah berkesudahan. Saudara lihat, waktu Tuhan Yesus melayani, orang menyebut dia, orang buta, anak Daud, saudara. Jadi luar biasa sekali. Apa yang bisa diberikan Daud kepada Tuhan tidak akan sebanding. Tuhan selalu memberikan yang jauh lebih besar. Setelah itu, saudara, dia mulai mengatakan tentang janji Tuhan. Hari ini kita akan lanjutkan, yaitu pegang janji Tuhan. 2 Samuel pasal 7, kita lanjutkan sekarang ayat yang ke-25 dan seterusnya. Dan sekarang, ya Tuhan Allah, tepatilah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya. Dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi besar untuk selama-lamanya. Sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, ialah Allah atas Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Saudara, setelah dia dapat janji yang luar biasa sekali dari Tuhan. Saudara perhatikan, dia pegang janji itu. Bahkan dia terus bawa dalam doa pada Tuhan. Dia terus doakan janji Tuhan yang luar biasa. Dia terus imani, bahkan terus didoakan pada Tuhan. Sekalipun Tuhan sudah berjanji. Artinya, saudara, memberi satu pelajaran seperti yang dilakukan oleh Daud, saudara. Sekalipun Tuhan sudah janjikan sesuatu, maka apa yang direncanakan, apa yang dijanjikan Tuhan tetap harus, saudara, dipegang dengan iman, tetap harus didoakan. Tetap harus didoakan, saudara. Jangan dilupakan, saudara. Kalau saudara perhatikan di sini diulang, tepatilah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan. Jadi janjinya terus ditepati. Zamannya Daud tetap ditepati. Kerajaannya enggak goyah, saudara. Zamannya Salomo tetap ditepati, saudara. Salomo enggak sampai hancur pada zaman Salomo. Tetap saja masih ada. Bahkan janjinya menurunkan Sang Mesias, Raja di atas segala raja. Maka Daud berkata, tepatilah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini. Terus, saudara, mengenai keluarga, lakukan seperti yang Kau janjikan, saudara. Saudara, saya percaya itu sesuatu yang penting, sesuatu yang luar biasa. Tuhan sedang berkata, mintalah apa yang sudah memang aku janjikan, rencana untuk berikan. Karena Tuhan rindu kita senantiasa dekat Tuhan. Kita rindu kita senantiasa bisa mengingat apa yang Dia katakan. Tuhan rindu, saudara,
terus kita cari Tuhan. Dan saya percaya luar biasa. Dari ayat ini kita bisa dapatkan kata terakhir tadi, maka keluarga hambamu Daud akan tetap kokoh di hadapanmu. Karena dia terus mengingat janji Tuhan. Dia terus mengingat rencana Tuhan. Dia terus doakan itu dengan iman, dengan percaya. Sehingga terus kokoh dalam kehidupannya dan keluarganya. Ayat 27 saudara. Sebab engkau Tuhan semesta alam, Allah Israel telah menyatakan pada hambamu ini. Jadi diulang lagi, telah menyatakan atau telah mengatakan, ya telah, ya menjanjikan demikian. Aku akan membangun keturunanmu, ya itulah sebabnya hambamu ini memberanikan diri untuk memanjatkan doa ini padamu. Jadi di ayat-ayat berikutnya diulang. Karena engkau telah menyatakan, engkau telah mengatakan, engkau telah ya menjanjikan. Itu dikatakan membuat Daud terus memberanikan diri. Saudara, mengatakan terus memberanikan diri. Memanjatkan doa ini lagi. Terus saudara, membuat dia berani, punya keberanian mengimani. Berani mendoakannya dengan yakin, dengan iman. Keberaniannya tidak hilang. Imannya tidak hilang. Setiap saudara juga sama. Kalau saudara sudah dapat janji daripada Tuhan, rencana dari Tuhan, termasuk saudara janji Tuhan yang bikin gereja kita tahunan. Saudara jangan hanya pernah dulu waktu awal tahun, minggu pertama, Pak baca ya sampaikan janji Tuhan. Kalau tahun 2020 kemuliaan saudara, kemuliaan. Yesaya 60 jangan hanya pernah, tapi terus sepanjang bulan, ya sepanjang bulan Januari, Februari tetap dipegang, terus imani, katakan pada Tuhan, janjimu digenapi saudara. Dan saudara lihat banyak orang yang akhirnya saudara bersaksi mengatakan dia ngalami. Bahkan yang sedang ada pergumulan, karena itu terus dipegang, karena itu terus di hadapan Tuhan, maka terus punya iman, maka terus punya keberanian. Tuhan yang berjanji. Dan juga tahun ini tahun Roh Kudus, maka Roh Kudus akan berkarya yang luar biasa. Roh Kudus Allah akan berkarya yang luar biasa. Setiap saudara, ya janji saudara, yang digenapi jangan sampai luntur. Tetap saja pegang, tetap bawa di hadapan Tuhan. Ya sekalipun Tuhan itu tidak pernah lalai, tapi dia senang kalau anak-anaknya mendekat. Ya mempercayai apa yang dikatakan. Dan saya percaya itu luar biasa. Maka imanmu akan menjadi tetap kokoh saudara. Tetap punya keberanian mempercayainya. Ayat 28. Oleh sebab itu, ya Tuhan Allah, Engkaulah Allah, dan segala firman-Mu kebenaran. Ya, Engkau Allah, firman-Mu kebenaran. Engkau telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Diulang lagi. Setiap Allah ayat dia berkata, Engkau berjanji, Engkau sudah mengatakannya. Sekarang dikatakan lagi, Engkau Allah, firman-Mu itu kebenaran. Sudah pasti nggak pernah salah. Engkau telah menjanjikan perkara yang baik kepada hamba-Mu, saudara. Saya lihat Daud tahu ada satu kunci yang luar biasa. Salah satunya, semua janji Tuhan dipegang. Semua janji Tuhan dipegang. Engkau telah menjanjikan perkara yang baik pada hamba-Mu. Ya, kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini. Saudara juga bisa berkata, kiranya ya sekarang berkenan Tuhan memberkati keluarga hamba-Mu. Saat ini Tuhan berkenan menggenapi janji-Mu yang luar biasa. Supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Supaya Daud, supaya keluarganya tetap ada di hadapan Tuhan selama-lamanya, saudara. Sebab ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman. Engkau sendirilah yang berkata. Engkau sendirilah yang berjanji. Alkitab
perjanjian lama, perjanjian baru. Engkau yang mengatakan, Engkau yang berfirman, Engkau yang menjanjikan. Dan oleh karena berkat-Mu, keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Dia imani, ya keluarga hamba-Mu terus berkati selama-lamanya. Janji Tuhan digenapi. Kalau saudara perhatikan juga sama. Saya percaya waktu Tuhan utus Samuel datang ke rumahnya, ya untuk mengurapi ya kakak-kakaknya yang diajukan oleh ayahnya, tidak ada yang dipilih. Tapi waktu dia datang dipilih. Waktu dia diurapi oleh Tuhan, oleh Samuel atas perintah Tuhan. Sebetulnya dia tahu dia sedang menerima janji Tuhan. Dia akan diangkat menjadi raja. Saya percaya, saya ulangi. Saya percaya sejak saat itu janji itu dipegang oleh Daud. Tuhan berjanji akan mengangkat aku jadi raja. Tuhan berjanji akan mengangkat aku jadi raja. Diimani, dikatakan, didoakan sebagai ucapan syukur. Imannya terus mantap, imannya terus kuat. Dan saya percaya itu yang membuat dia lebih dekat pada Tuhan. Lebih cinta pada Tuhan. Tuhan kau luar biasa. Tuhan kasih-Mu melampaui. Siapakah aku ini Tuhan? Sampai kau jadikan seperti biji mata-Mu. Engkau rencanakan yang luar biasa. Oh siapa keluargaku ini Tuhan? Kasih setiamu begitu luar biasa. Saya percaya. Bahkan waktu dia terus dibenci oleh Saul. Waktu dia akan terus dibantai dan dibunuh. Waktu dia sedang menghadapi tantangan masalah. Saya percaya janji ini dibawa lagi di hadapan Tuhan. Engkau telah berjanji Tuhan. Aku jadi raja. Aku percaya aku tidak akan hancur. Aku tidak akan mati. Karena Engkau yang berjanji adalah setia. Engkau yang berjanji adalah menggenapi janji. Saya percaya itu membuat Daud itu terus pantang menyerah. Itu membuat Daud itu terus, saudara, ada kesempatan membunuh Saul. Dia tidak mau berbuat dosa. Dia tahu nantinya hati-hatinya Tuhan. Ya, Saul masih dibiarkan jadi raja. Dia tidak mau mendahului Tuhan. Dia pegang janji. Maka dia mau taati firman. Dia tidak mau melanggar ya firman Tuhan. Oh saudara, dia tidak mau gagal. Saya percaya menyertai. Sampai dia menjadi raja. Lalu sekali lagi, karena kerinduannya membalas cinta kasih Tuhan. Bangunkan bait Allah. Justru membuat dia dapat janji luar biasa. Oh saudara, kerajaannya tidak akan roboh. Tetap akan kokoh. Anaknya tetap akan kokoh. Bahkan janji kekal. Maka kali ini doanya selama-lamanya. Selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Sekali lagi saya juga ajak setiap saudara tangkap. Apa yang dijanjikan Tuhan itu pasti. Pegang saudara. Supaya engkau enggak melupakan, melalaikan. Pegang. Supaya imanmu. Sebab ada sebentar janji Tuhan digenapi. Tapi kadang-kadang bisa butuhkan waktu yang cukup panjang. Bahkan sampai kadang-kadang sangat panjang. Tapi sekali lagi, Tuhan berkata janji Tuhan itu pasti. Jangan goyah hari ini. Rema Tuhan untuk setiap saudara dan saya. Pegang janji Tuhan. Hari ini doakan lagi. Bahkan pegang firman Tuhan. Kalau saudara sakit, pegang bilurnya. Sudah menanggung sakit penyakit. Kalau saudara janji mau dijadikan berkat, diberkati jadi berkat. Sekarang paling bawah pun jangan goyah. Pegang janji. Tuhan yang berjanji, Tuhan yang menepati janji. Saya bacakan apa-apa yang ditulis oleh Daud dalam Mazmur tentang janji Tuhan. Mazmur 119 ayat 103. Betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Artinya, saat dia mungkin banyak pergumulan, sampai mungkin pahit. Tapi waktu mengingat janji Tuhan,
maka manis itu datang. Kepahitan diubah menjadi satu yang manis. Yang menggambarkan sesuatu yang indah. Yang menggambarkan satu kebaikan mulai dirasakan. Damai kembali. Mazmur 119 ayat 140. Janjimu sangat teruji dan hambamu mencintainya. Saudara, dalam terjemahan sehari-hari dikatakan janjimu itu teguh, gak akan goyah. Janjimu dapat dipercaya. Masuk akal tidak masuk akal, dapat dipercaya. Maka aku sangat cinta padamu Tuhan. Cinta pada janjimu, cinta padamu. Katakan pada Tuhan. Teguh, dapat dipercaya. Mazmur 12 ayat 6, ayat 7. Janji Tuhan adalah janji yang murni. Bagaikan perak yang teruji. 7 kali dimulihkan dalam dapur peleburan di tanah. Saudara, murni ini juga bisa diartikan beberapa hal. Bisa diartikan juga ya teguh. Bisa diandalkan. Tapi punya satu hal, murni. Artinya kalau Tuhan berjanji untuk lakukan sesuatu, tujuannya adalah murni untuk kebaikan kita. Apa yang direncanakan, apa yang dijanjikan Tuhan, pasti kalau saudara berani terima janji Tuhan, panggilan Tuhan misalnya, saudara akan lihat. Saudara, itu panggilan yang luar biasa. Satu lagi, Mazmur 18 ayat 31. Adapun Allah, jalannya sempurna, janjinya adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung kepadanya. Dia menjadi perisai bagi orang yang berlindung. Akan menjadi perisai, tempat perlindungan kita. Saya tambah dari 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada orang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Yang pasti Tuhan gak pernah lalai. Tuhan ingat. Kadang-kadang butuh waktu. Tapi semua untuk kebaikan kita. Ya, jangan berpikir Tuhan lalai. Janji Daud sepanjang sejarah digenapi. Sampai perjanjian baru, janji kekal digenapi. Saudara pegang. Saudara akan berjalan dan janji. Abraham, ya istrinya mandul, dua-dua sudah tua. Terus pegang janji Tuhan. Pegang janji Tuhan. Dan akhirnya dia juga ngalami. Roma 4 ayat 20 dan sebagainya. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakkepercayaannya. Malah ia diperkuat dengan imannya. Dan ia memuliakan Tuhan. Tetap muliakan. Dia tidak bimbang. Saudara. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Sekalipun mandul istrinya. Sekalipun mereka sudah tua. Dianggap dunia nggak mungkin dan sudah terlambat. Sudah terlalu tua. Tapi Allah sanggup. Dia sanggup. Sekali lagi dia sanggup. Allah kita adalah Allah yang sanggup. Saya senang saudara. Banyak sekali jemaat yang mengalami janji Tuhan. Janji Tuhan itu luar biasa. Ada satu, ya 2-3 hari yang lalu saya terima kiriman dari Jason Melissa. Masuk tahun 2020 dia tahu Tuhan berikan janji tahun kemuliaan. Dia pegang, dia pegang, dia pegang, dia pegang. Dan luar biasa tahun 2020 dia membangun satu rumah baru. Dia bersyukur, dia memuji Tuhan.
Janji Tuhan itu pasti. Setelah dia tinggali 5 bulan. Satu hari ditelepon orang, saudara. Dan orangnya berkata, tanah yang kau bangun itu tanahku. Dan sangat terkejut, saudara. Lalu setelah diurus, jadi broker yang nunjukkan dia tanah, keliru kaflingnya. Sebelahnya dia ada milik orang 2 kafling. Dia sebelahnya lagi. Keliru 1 kafling, dia membangun kafling tetangganya. Saudara, lalu bingung, saudara. Ya, pemiliknya terus ngotot, kamu ya kembalikan. Kalau nggak bisa belikan 2 kafling di lain sama di daerah itu. Dia cari nggak pernah bisa dapat. Dia bergumul, Tuhan janji tahun kemuliaan. Tapi dia ngalami, bahkan dia dengar dari teman-temannya pernah terjadi, rumahnya dirobohkan karena bangun di tanah orang lain. Dia terus bergumul, saudara. Dia terus bergumul, saudara. Bahkan masih dengar lagi perusahaan suaminya dengar kabar akan ada yang di PHK. Bahkan mereka merasa suaminya mungkin termasuk yang di PHK. Tapi saya bersyukur terus pegang. Tahun kemudian, tahun kemudian, tahun kemudian, tahun kemudian, tahun kemudian. Lalu satu hari Minggu dia dengar khotbah saya yang berkata, kalau engkau mau mujizat besar, ya ujiannya besar. Saat ini engkau mengalami ujian besar, imani. Mujizatnya besar. Dia tangkap terus. Satu hari ditelepon oleh pemilik tanahnya. Ya sudah, kau beli. Jadi tidak harus belikan 2, langsung dia bayar saja di situ. Cuma harganya cukup tinggi. Dia imani. Justru suaminya sungguh-sungguh di PHK. Tapi yang luar biasa, ternyata suaminya karena sudah sekian lama dapat ya pesangon, ini perusahaan besar, cukup besar, bisa menyelesaikan semua. Tanah itu dibeli dan sekarang Januari sudah menjadi miliknya. Janji Tuhan dipegang. Maka kan lihat, karena dia juga pegang Yesaya 60 ayat 18. Ya, tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerahmu. Engkau akan menyebutnya tembokmu selamat, pintu-pintu gerbangmu pujian. Dia ucapkan, tidak akan dirobohkan. Temboknya tetap selamat. Ya, tumpang tangan atas pintunya, pujian bagi Tuhan. Tumpang tangan atas rumah itu. Dan sungguh janji Tuhan digenapi. Satu lagi, saudara. Kemarin dalam pelayanan live streaming, saudara, satu orang yang sudah pernah disaksikan jemaat kita yang menikah dapat orang Kanada, dia muncul di situ, lalu dia cerita juga. Yang luar biasa saya baru tahu kemarin, ternyata dia hanya lulusan SD, bukan lulus ya, dia hanya bilang hanya SD. Artinya singkat saja, dia jadi perawat, saudara. Dia hanya ya sekolahnya sampai SD, mungkin lulus mungkin, tapi saya tidak tahu, saudara. Ya, satu hari waktu saya melayani di Jakarta, karena dia jemaat kita ibadah di Jakarta, sekalipun rumahnya jauh, Tangerang, dia datang. Waktu dia minta didoakan, saya doakan. Tiba-tiba Tuhan berkata dalam hatinya, Tuhan akan beri kau pasangan hidup orang Kanada. Dia itu kaget, orang Kanada. Dia hanya SD, bahasa Inggris gak bisa. Terus gimana? Masa? Tapi dia pegang. Sampai satu hari dia sudah tinggalkan pekerjaannya, sudah kembali. Rumahnya Tawangmangu.
ditelepon oleh bosnya satu hari. Ya tanya umurnya, umurmu berapa? Sekian. Wah cocok kata bosnya. Dia tanya cocok apa? Bosnya cerita, familiku di Kanada pengen sekali punya istri orang Indonesia. Dia telepon supaya dicarikan istri orang Indonesia. Aku lihat engkau cocok. Singkat cerita akhirnya dipertemukan. Singkat cerita akhirnya cocok sungguh. Dan Desember yang lalu, kalau salah, dia dibawa. Dia sudah nikah di gereja kita, diberkati Kanada. Dia cukup bergumul. Akhir November kalau nggak salah berkatnya. Di sana nggak bisa bahasa Inggris. Sulit sekali. Ijazahnya atau sekolahnya hanya SD. Orang cari kerja apalagi di Kanada. Terlalu rendah. Sulit sekali. Tapi Tuhan tidak pernah lalai dengan janjinya. Kalau Tuhan sudah berjanji orang Kanada, ya orang Kanada yang mendatangkan kebaikan. Dia imani. Dia imani. Belum lama sudah di Kanada ada ya kasus seperti pandemi seperti ini. Hanya justru sangat dibutuhkan semacam baby sister seperti itu. Sudah sana sangat kekurangan. Nggak usah peduli dengan ijazahnya. Malah diminta. Dibiayai, disekolahkan untuk belajar bahasa Inggris. Dapat penghasilan yang cukup besar. Saya dengar, semua yang dengar kagum. Tuhan itu luar biasa. Apapun keadaan saudara. Tuhan mengasihi. Seperti Daud dari bawah ke atas. Dan kalau Tuhan janji, pegang saudara. Tuhan sanggup menepati janji. Tuhan tidak pernah lalai. Saudara. Tapi satu hal yang perlu saya ingatkan. Kalau saudara masih merasa hidup dalam dosa. Bertobat. 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 Kembali pada Tuhan. Saya katakan ya. Tentang kasih Tuhan. Daud itu hebat. Banyak hebat. Tapi ada satu lagi yang membuat dia naik, enggak turun. Ada orang naik, turun, jatuh, naik, jatuh. Daud tetap dibawa Tuhan naik lagi. Sampai janji kekal. Karena apa? Sekalipun jatuh. Dia itu hebat dalam bertobat. Salahnya, dosanya lebih ringan. Tapi setiap kali ditegur, sulit. Banyak alasan. Enggak bertobat. Enggak bisa dipakai. Enggak bisa dipulihkan. Daud jatuhnya luar biasa. Berzina. Membunuh anak buahnya. Oh, dengan cara yang licik. Tapi waktu ditegur oleh hamba Tuhan, Nathan. Langsung dia enggak pakai alasan. Tersungkur. Dia hancur hati. Dia menyesal. Dia mengayuh pada Tuhan. Oh, minta pengampunan. Janji. Diperbaiki. Hati Tuhan tersentuh. Dengar saudara, jangan takut. Semua orang pernah berbuat dosa. Semua orang pernah jatuh. Tapi satu hal. Belajar seperti Daud. Hebat dalam bertobat. Cepat dalam bertobat. Sehingga Tuhan bisa memulihkan kita. Kalau enggak bertobat, Tuhan mengasihi pun enggak bisa dipulihkan. Hari ini. Pegang janji Tuhan. Kalau ada salah dosa, bertobat. Saya percaya ini rema. Tuhan sedang berkata pada kita. Saudara terima firman, perkataan, janji. Saudara akan lihat janji Tuhan digenapi. Saya rindu kita akan sungguh-sungguh datang pada Tuhan. Imani. Dan saya akan doa nanti saudara. Untuk janji Tuhan. Ya dia janjikan untuk anak-anaknya. Luar biasa. Kita pujikan lagi. Ku percaya janjimu Tuhan. Pujikan dengan iman. Tuhan. Sungguh kami percaya padamu. Ku datang ke tata kasih karunia.
tata yang penuh dengan kemurahan kasih karunia dari Tuhan. Kau berikan anugerah-Mu dan pulihkan hidupku. Doaku, kekuatan-Mu membawaku terbang tinggi, melewati badai hidupku. Apakah aku percaya Tuhan? Aku percaya Tuhan akan janji-Mu. Percaya janji-Mu. Aku mau berjalan dalam firman-Mu, seturut firman-Mu, seturut kehendak-Mu Tuhan. Mujizat-Mu dinyatakan. Nyatakan Tuhan, oh penggenapan janji-Mu. Tuhan, genapi janji-Mu. Percaya akan janji-Mu. Ku berjalan akan firman-Mu. Mujizat-Mu dinyatakan dalam hidup. Sekali lagi ku percaya janji-Mu Tuhan. Katakan pada Tuhan, seperti Daud berkata, saudara, aku percaya akan janji-Mu Tuhan. Aku juga mau berjalan sesuai firman-Mu Tuhan. Dalam firman, aku percaya mujizat-Mu dinyatakan. Oh saat ini, oh aku percaya Tuhan. Oh janji-Mu akan digenapi. Tuhan, ku percaya pada janji-Mu. Ku percaya dalam firman-Mu. Mujizat-Mu dinyatakan dalam hidupku. Ora labasa karala basa karala basa karala basa. Tuhan, ini yang ada dalam hati kami Tuhan. Kami datang ke tata-Mu yang penuh dengan kasih karunia, yang penuh dengan pemurahan, yang penuh dengan pengampunan. Tuhan, Engkau memberikan anugerah-Mu dalam hidup kami, sehingga setiap kami dipulihkan hidup kami, kesehatan dipulihkan Tuhan, keluarga rumah tangga dipulihkan Tuhan, studi dipulihkan Tuhan, oh pekerjaan keuangan dipulihkan Tuhan, pelayanan dipulihkan Tuhan, masa depan dipulihkan Tuhan. Aku percaya Tuhan, Engkau mengampuni, Engkau memulihkan Tuhan, Engkau menuntun kami. Bahkan doa kami Tuhan membuat Kau membawa kami terbang tinggi, melewati badai kehidupan. Dan aku percaya, kami percaya janji-Mu. Oh kami mau berjalan dalam firman-Mu. Mujizat-Mu pasti dinyatakan, jawaban pasti dinyatakan, janji-Mu pasti digenapi Tuhan. Kami percaya dengan janji-Mu. Oh biar saat ini Tuhan yang lemah akan janji-Mu dikuatkan. Saat ini Tuhan, biar yang goyah akan janji-Mu diteguhkan Tuhan. Pada saat ini biar berdosa, yang berdosa bertobat. Oh Tuhan, biarlah Tuhan berikan pengampunan, Tuhan berikan pemulihan, dan Tuhan berikan kasih karunia, Tuhan berikan anugerah. Tuhan, kami bawa setiap doa-doa di hadapan-Mu. Kami tahu Tuhan, oh kasih setia-Mu yang ajaib, oh anugerah-Mu yang luar biasa dalam seluruh kehidupan kami Tuhan. Setiap doa-doa
kami bawa di hadapan-Mu Tuhan. Doa Victor, Salindeho, Ernamia, Ruth Yuliani, Bekti Suryani. Oh Tuhan, doa Natania RS, Ripka Emor, Endang Titik. Oh Tuhan, doa Chandra Kurnia, Anna, Orina Tuhan, Agus Pramono. Tuhan, setiap doa-doa yang dipanjatkan di hadapan-Mu pada saat ini, Tuhan Kau dengar setiap doa. Bahkan yang saat ini sedang dikirim, bahkan yang saat ini sedang didoakan juga. Hamba-Mu bawa setiap doa dalam kasih karunia, dalam anugerah-Mu yang luar biasa. Tuhan, biarlah saat ini perkenanan-Mu datang. Biar saat ini jawaban-jawaban doa datang. Biarlah hari ini, saat ini menjadi hari janji Tuhan digenapi. Janji Tuhan genapi. Berkati Tuhan. Oh, setiap orang yang sedang mengikuti Misbah Doa Pagi saat ini, yang sedang mengikuti acara ini, janji Tuhan digenapi. Berkati setiap orang yang sedang mengikutinya. Berkati Ambarsari, Prastio, Ana, Singau. Berkati Yulita, Layu. Oh Tuhan, berkati Naomi, Hartini, Watini. Berkati Kristina, Rina. Berkati Diana, Putranti. Tuhan, berkati Domik, Vas. Berkati Tuhan Justin dalam hidupnya. Piton Lo dalam kasih karunia-Mu. Ineke Liana Wakti. Tuhan, berkati Dindin, Emilia. Tuhan, terus berikan kasih karunia-Mu. Dwike, Tuhan, Valin, Tuhan, Diana, Putranti. Tuhan, sekali lagi Mika, Wantania, Tuhan, Venisa, Agnes, Nani. Semua doa-doanya hamba-Mu bawa di hadapan-Mu. Esther, Venisa, Tuhan, Ineke, Wayudi, doa Yuel, Arya Matika. Tuhan, Kau dengarkan. Ya Venisa, Tuhan, Respati. Oh, doanya Suci, Suryani. Tuhan, sekali lagi Engkau Tuhan mendengar doa. Engkau Tuhan yang menjawab doa. Tuti Setiawakti. Oh, Dorcas, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Kau kabulkan. Ripka Pratini, Joy Tobing. Ya Tuhan, sekali lagi Tuhan, Maria, Umi, Anitan. Tuhan, sekali lagi setiap doa yang dipanjatkan, hamba-Mu ketuk pintu hati-Mu. Tuhan, bukakan. Engkau yang mendengar, Engkau yang menjawab, Engkau yang mengabulkan. Berkati, biar yang sakit disembuhkan. Supaya kami pakai hidup kami untuk melakukan tugas-Mu. Selamatkan banyak jiwa. Rumah tangga dipulihkan Tuhan, supaya menjadi kesaksian. Oh Tuhan, yang kekurangan diberkati. Bahkan berkat yang tidak masuk akal, supaya jadi berkat yang tidak masuk akal. Terus Tuhan, semua doa-doa yang dipanjatkan, oh tentang imannya, oh tentang kesetiaannya, dosanya diampuni. Oh Tuhan, sekali lagi semua doa kami bawa di hadapan Tuhan. Oh Mika, oh Hendro, Sundari, Lani. Sekali lagi Tuhan, Valin, Evrita. Tuhan, Kau dengarkan. Rizka Sariong. Sekali lagi Tuhan, Engkau mendengar dan Engkau menjawab doa. Kami terima perjanjian-Mu Tuhan. Kami terima semua yang sudah Kau janjikan. Seperti Daud yang membawa janji Tuhan di hadapan-Mu dan menerima janji-janji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terus tuntun hidup kami. Terus Tuhan sertai kami. Terus Tuhan berkati kami. Terus Tuhan pakai hidup kami. Supaya hidup kami memuliakan nama-Mu. Supaya kami bawa banyak orang datang pada Tuhan. Dan banyak orang juga diselamatkan. Supaya kami yang sudah diberkati jadi berkat. Hidup yang memuliakan Kau. Hidup yang berkenan di hati-Mu.
dan hidup yang berguna. Terima kasih Tuhan. Dalam nama di atas segala nama, nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa dan ucapan syukur kami. Amin. Ya saudara, saya percaya Tuhan sedang bersabda. Pegang firman Tuhan, perintah Tuhan. Lebih lagi saat ini janji Tuhan. Engkau akan lihat kemuliaan. Engkau akan lihat kasih karunia. Ya saudara, selamat yang menjalani kehidupan ini dalam tuntunan firman Tuhan dan pengurapan Tuhan. Saya doakan terus dalam kasih karunia Tuhan. Amin.